Haleluya, glory. Pujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, yang membawa kita ke pendamaian dan membawa kita kepada kesempurnaan dan membawa kita kepada sesuatu yang benar-benar sempurna dan kehidupan yang kekal dan tidak berkesudahan, dan Dialah selalu beserta kita dan tidak ada intinya dan tidak ada pergantian malam atau siang di sana atau malam di sana atau petang di sana atau pagi di sana, tetapi selalu bersinar oleh kemuliaan Yesus Kristus. Haleluya. Yang selalu beserta dengan anak-anaknya dan mempelai wanitanya yang tekun dan selalu taat kepada firman-Nya. Haleluya. Dan kita akan segera bergegas karena ini sudah lewat waktu sedikit. Kita langsung saja membuka Alkitab kita. Haleluya. Kita membuka Alkitab kita dari kitab Amos. Kitab Amos 3 ayat 1 sampai 8. Amos 3:1 sampai 8. Haleluya. Dan kita baca mulai ayat 1. Dengarkanlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di bumi ini, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kejahatanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkan seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa mulai dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jauhkanlah seekor burung ke dalam perangkap. Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Menggigaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya yaitu para nabi. Ayat 8. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Dan kita lihat di Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau Tuhan sudah menghidangkan firman yang Kau sajikan bagi kami Tuhan pada waktu yang indah ini. Inilah makanan rohani, makanan jiwa kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan memakannya sebagaimana Yohanes Tuhan telah memakan kitab tersebut. Sehingga dia merasakan manis di mulut Tuhan dan pahit dalam perutnya. Bapa yang baik, kami tahu bahwa kami sedang sakit bersalin. Semua makhluk yang hidup yang sedang berada di muka bumi Tuhan sedang mengerang. Bumi sedang mengerang dan pohon pun semuanya Tuhan sedang mengerang. Kalian Tuhan untuk menantikan kedatangan yang kedua. Engkau Tuhan yang menjatuhkan penghakiman ke atas bumi ini. Tahu Engkau berjanji Tuhan, dan barang siapa yang takut dan akan mau melakukan kehendak-Ku, aku akan bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan, yaitu surga Tuhan yang Kau bagi setiap orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, sungguh Tuhan sempurna firman-Mu pada zaman ini. Dan orang-orang Tuhan yang sedang mau menerima dan mendengar dan mau bertindak untuk melakukannya.
Sama seperti Tuhan di zamannya Nuh. Sama seperti Tuhan yang zamannya Lot. Bagaimana orang-orang yang sedang mau Tuhan mendengarkan pesan-Mu pada waktu itu. Bapa yang baik, Engkau memberikan sebuah jalan bagi setiap orang yang mau keluar daripada kegelapan. Bagaimana Tuhan, orang-orang di zaman Nuh membangun batra untuk sebuah jalan Tuhan bagi kebinasaan pada zaman Nuh. Demikian juga Tuhan, Engkau mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, Engkau membuat sebuah jalan. Dan Engkau memberikan tongkat Tuhan kepada Musa untuk supaya mereka bisa keluar dan menyeberangi sungai Yordan. Dan sampai ke tanah perjanjian Tuhan yang Engkau wariskan kepada nenek moyangnya Abraham. Terima kasih Bapa di sorga. Demikian juga Tuhan di zaman ini. Sungguh Tuhan, Engkau mengasihi bagi setiap orang yang percaya dan tekun dan takut akan Engkau Tuhan. Di akhir zaman ini Tuhan, untuk membuat sebuah jalan. Inilah firman yang Kau hidangkan Tuhan, Kau sajikan bagi kami. Untuk membuat sebuah jalan Tuhan. Untuk supaya orang-orang-Mu mempelai wanita-Mu Tuhan yang setia. Keluar daripada sistem kegelapan buatan iblis Tuhan. Sehingga kami Tuhan sampai ke tanah perjanjian. Engkau memeteraikan kami sampai pada hari kedatangan-Mu Tuhan. Dan sampai Tuhan kami kepada Roh Kudus-Mu. Sehingga kami Tuhan mendapatkan kemenangan yang kekal. Terima kasih Bapa di surga. Sekalipun ada tantangan, rintangan Tuhan, masalah dan persoalan Tuhan. Di muka bumi ini sementara waktu bagi anak-anak-Mu Tuhan yang setia. Tetapi Bapa yang baik. Itulah Tuhan yang membuat kami semakin naik tinggi. Melampaui semuanya Tuhan. Karena Engkau Tuhan sudah mengalami semuanya itu. Engkau adalah bunga bakung yang muncul Tuhan. Memunculkan, menampakkan Tuhan bunga yang sangat indah. Melampaui Tuhan rawa-rawa itu. Melampaui Tuhan tanah yang busuk itu Tuhan. Sehingga memantulkan bunga yang sangat indah. Mengeluarkan madu Tuhan untuk dicicipi oleh tahun-tahun Tuhan. Untuk mengatakan bahwa Engkau adalah madu yang manis yang sempurna itu. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Bapa. Kami sudah membacakan firman-Mu. Dan kami akan lanjutkan Tuhan untuk membacakan Tuhan bagi makanan kami pada waktu yang indah ini. Urapi setiap kepala Tuhan. Urapi setiap telinga. Menjadi telinga seorang murid yang baik bagi-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Dan sejak kita pada waktu yang indah ini adalah jalan seorang nabi yang benar. Dan kita tahu bahwa siapakah sebenarnya Amos ini. Dan dari mana dia berasal? Ya, dan siapa sebenarnya dia? Dan apa tujuannya untuk membawa pesan kepada Israel? Dan kenapa dia diutus Tuhan? Haleluya. Itulah seperti yang saya katakan tadi, bahwa Allah selalu membuat sebuah jalan. Membuat sebuah jalan untuk supaya umatnya keluar daripada kegelapan yang selalu menimpa mereka. Oleh karena kejahatan-kejahatan yang lain untuk mempengaruhi orang-orangnya Allah sendiri. Haleluya. Siapa yang tidak cemburu? Ya, kalau memang miliknya dipengaruhi oleh orang-orang yang durhaka. Benar-benar penyembah berhala. Yang menjauh daripada hadirat Tuhan. Haleluya. Saya baca sekali lagi. Dengarkanlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu hai orang Israel. Tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Haleluya. Dan itulah sebabnya dibuat berjalan kedua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji.
ini tidak akan bisa dibohongi, dan tidak akan bisa berdusta, dan tidak akan bisa mengingkar janji apa yang diberikan Allah kepada Israel. Mengaukah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Tentu tidak. Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkakah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Perang mau datang. Haleluya. Tidak ada seorang pun yang tidak gemetar apabila sangkakala ditiup, menunjukkan dan memberitahukan bahwa perang akan tiba saatnya. Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Kita mengingat peristiwa sedang berlangsung di tanah Mesir, ketika malapetaka melanda tanah Mesir. Haleluya. Sehingga setiap orang yang sulung akan mati. Haleluya. Ada terjadi yang pernah malapetaka yang berlangsung terjadi di muka bumi, di Mesir, dan ketika Yesus Kristus lahir, yang berumur 2 tahun ke bawah semua dibantai dan dibunuh. Itu termasuk malapetaka. Kita lihat itu. Haleluya. Dan sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Dan Allah tidak mau berbicara kepada seseorang, kepada setiap orang tanpa terlebih dahulu kepada menyampaikan pesannya kepada seorang utusan. Haleluya, penyambung lidah Allah. Jadi penyambung lidah Allah adalah utusan. Bukan berarti apa yang diucapkan oleh seorang nabi atau seorang utusan itu berasal dari pikirannya sendiri atau dari dalam hati sendiri. Tetapi itu adalah perkataan Allah. Jadi di zaman dulu, ketika nabi menyampaikan pesan kepada bangsa tersebut, ketika Allah sudah murka melihat perbuatan-perbuatan bangsanya sendiri, melihat peristiwa-peristiwa yang sedang diperbuat oleh anak-anaknya sendiri, maka Allah mengutus seorang nabi. Tetapi karena mereka melihat fisiknya, melihat orangnya, seolah-olah dia tidak memiliki nama yang terkenal. Haleluya. Dan tidak pernah dikenal oleh orang dia sebagai seorang yang pernah menduduki kerajaan, seorang nama yang sudah tergemar namanya, Tetapi Tuhan mengutus seorang utusan yang tidak dikenal orang. Sekalipun itu dikenal orang, tetapi dia adalah seorang pengembala yang tidak pernah terkenal. Haleluya. Glory. Dan kita lihat si Amos ini. Orangnya ini sederhana sesuai dengan yang tertulis. Matanya sipit. Bukan karena dia buat. Tetapi karena dia melihat. Karena dia melihat kejahatan Israel. Perbuatan-perbuatan mereka sudah menjijikkan di mata Tuhan. Sudah menjadi penyembah berhala sebagian. Sehingga dia pun menjadi agak marah. Haleluya. Tetapi Tuhan selalu membuat sebuah jalan. Seorang utusan untuk menyampaikan pesan. Barang siapa yang mau menerima pesan yang disampaikan oleh utusan tersebut, dia akan hidup. Kalau tidak, dia akan binasa. Dan itulah Tuhan, Sang Pengasih, membuat sebuah jalan untuk supaya anak-anaknya yang sedang berada di muka bumi tidak binasa.
selalu ditegur, selalu dibuat sebuah jalan. Allah berusaha untuk memisahkan antara kambing dan domba. Haleluya. Allah memisahkan antara mempelai wanita Kristus dengan orang-orang yang jauh daripada terang di waktu senja ini. Ini berbicara tentang akhir zaman. Dan dengan tegas di Matius 24:36 tadi berkata, langit dan bumi akan berlalu, semuanya berlalu. Hanya perkataan Allah yang tidak berlalu. Lantas bagaimana? Siapakah perkataan Allah ini? Itulah sebabnya manusia yang sedang melakukan kehendak Bapa di sorga adalah firman yang hidup. Tubuh ini, jasmani ini akan berakhir dan tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya jiwa yang sudah berada di dalam pikirannya Allah, yang sudah ada di dalam Allah sendiri sebelum dasar dunia ada. Jadi jiwa-jiwa yang berasal daripada Allah sendiri akan kembali lagi kepadanya. Haleluya. Dan sekalipun menyimpang dari jalan Allah, Allah selalu membuat sebuah jalan dengan seorang utusan untuk supaya mereka keluar kembali lagi kepada Allah sendiri. Haleluya. Dan haleluya. Dan kita lihat di 1 Raja-Raja 11 ya, 28 dulu dan ya. Kita lihat. Yerobeam adalah seorang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa seorang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya lah dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Dan 1 Raja-Raja 14 ayat 9 berkata, sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau, dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan, sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku, bahkan engkau telah membelakangi aku. Kita lihat ini. Peristiwa apa, perbuatan apa yang mereka berbuat dulu. Oleh karena pengaruh. Pengaruh apa? Kekayaan harta dunia. Mereka sudah semakin sukses. Haleluya. Mereka sudah semakin sukses. Bangsa mereka sudah semakin maju. Bangunan-bangunan sudah semakin canggih. Alat-alat perang mereka sudah semakin canggih. Seolah-olah tidak ada yang kurang. Sehingga mereka pun membuat patung-patung untuk mereka sembah. Inilah yang membuat Allah murka terhadap Israel. Haleluya. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau. Berarti ketika orang-orang raja yang berada yang mendahului mereka, mendahului dia, lebih daripada itu kejahatannya. Dan dikatakan engkau dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan, sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku, bahkan engkau telah membelakangi aku. Betapa pedihnya. Ya, betapa pedihnya, sedihnya pikiran Allah terhadap anaknya sendiri. Haleluya. Dan tetapi kita lihat bagaimana tentang Amos ini. Ya. Dan kedua mata kecilnya menyipit, sipit, ya.
dan saat matahari terbit seolah-olah dia seperti ini, datang dari padang gurun, seorang pengembala. Seperti yang saya katakan tadi, yang tidak pernah terkenal namanya, yang tidak pernah disebut-sebut orang namanya. Inilah yang susah, yang sulit diterima orang. Harus orang yang sudah terkenal dan diakui oleh bangsawan dan mempunyai jabatan yang tinggi, doktor ini, ya, PhD ini, LLD ini, dan lain sebagainya, supaya dikagumi dan diterima orang. Tetapi kita lihat bagaimana tentang nabi dan rasul di zaman dulu. Bahkan Yesus sendiri pun ditolak oleh orang. Kenapa? Karena dia tidak memiliki nama yang kuat dan terkenal di dunia ini. Haleluya. Sehingga orang-orang menyepelekan dan tidak mau mendengarkan perkataannya. Haleluya. Tetapi dialah pembawa pesan penyambung lidah Allah pada zaman itu. Haleluya. Tetapi kita lihat manusia ini, manusia kecil ini, si Amos ini, ya, seorang nabi Tuhan yang benar dengan firman Tuhan untuk angkatan yang berdosa. Manusia kecil yang tidak terkenal, tetapi dia tidak pernah memiliki takut atau rasa takut. Dan dia bernubuat di zamannya Yerobeam yang kedua. Dan kita tahu bahwa Yerobeam adalah orang yang cerdas, sangat cerdas, bijaksana, tetapi ia adalah seorang penyembah berhala. Dan Yerobeam sudah memimpin kerajaannya, ya, pakai puncaknya. Tetapi ia berada di dalam penyembahan berhala. Haleluya, kita lihat. Dia melakukannya dengan cara yang salah. Dan kita lihat, dan kerajaan itu sudah makmur di bawah Yerobeam. Dan kita lihat, dan biasanya kemakmuran menyebabkan dosa, ya. Banyak orang memandang kemakmuran sebagai berkat. Itu akan terjadi jika kita menanganinya dengan benar. Haleluya. Amin. Haleluya. Jika kita menanganinya dengan benar. Tetapi biasanya itu memimpin kepada dosa sehingga tidak menghormati Allah. Kita lihat di berbagai negara. Bagaimana dengan pusat dunia yang adalah Amerika Serikat, yang sudah terkenal di seluruh dunia. Mereka adalah kas bangsa, ya, mereka adalah kas dunia ini. Dan kita lihat bagaimana tentang tirai bambu, tirai besi, dan tirai ungu. Mereka bekerja sama. Seolah-olah kita melihat mereka berlawanan. Tetapi dalam politik mereka adalah satu. Dan bangsa Amerika Serikat kita lihat bahwa mereka adalah maju. Bagaimana tentang kemewahan mereka. Bagaimana dengan kekuatan mereka. Negara-negara yang lain sedang meminjam uang dari sana. Tetapi kita lihat bagaimana tentang Amos di zaman dulu. Dan kita melihat dari mana seorang utusan pembawa pesan dia ke zaman. Haleluya. Glory untuk menegur mereka. Haleluya. Dan bagaimana Israel sudah hanyut ke dalam dosa yang mengerikan. Menjauh dari Allah. Menjauh dari perintah-perintahnya dan ketetapannya. Haleluya. Dan benar-benar menuju sepenuhnya pada kekeraman. Dan perempuan-perempuan pun, ya,
sudah tidak lagi takut kepada Allah. Demikian juga laki-laki. Hal yang sama juga. Sama seperti zamannya Nuh, sama seperti zamannya Lot. Ini menunjuk kembali kepada akhir zaman. Karena sejarah mengulangi dirinya sendiri. Haleluya. Tidak ada yang baru. Allah menetapkan firman-Nya di dalam kitab ini bahwa menunjuk sama seperti zamannya Nuh, sama seperti zamannya Lot. Kenapa dikatakan sama seperti zamannya Nuh dan Lot? Karena diulangi kembali. Perbuatan dan sistem dunia diulangi kembali. Haleluya. Dan kita lihat di berbagai tempat sekarang. Di negara-negara juga yang lain. Waduh. Sudah sangat mengerikan. Tetapi apa yang dikatakan firman di sini? Tuhan tidak pernah membiarkan satu orang pun hilang daripada anak-anaknya. Berusaha untuk mengeluarkan mereka. Betapa dalamnya pun mereka jatuh, Tuhan akan mengangkat mereka. Karena itu adalah barang berharga bagi Dia sendiri. Haleluya. Bahkan satu biji pun rambutnya tidak akan bisa hilang. Dia sayang kepada anak-anaknya. Itulah sebabnya Dia menjatuhkan hukuman. Untuk supaya bangsa tersebut keluar daripada penyembahan berhala. Haleluya. Karena Allah mengucapkan firman-Nya. Dan firman Allah itu seperti benih. Dan ketika itu ditaburkan, ketika Nabi itu datang dengan firman Tuhan. Dan mengucapkan kata-kata itu, ya, harus terjadi. Apa yang diucapkan oleh Amos harus terjadi. Kenapa? Karena firman Tuhan diurapi. Dan itu adalah firman Tuhan. Wajib terjadi pada tempatnya dan musimnya. Jelas. Haleluya. Seperti pohon yang sudah ditanam. Tepat pada musimnya dia akan mengeluarkan bunga dan buah. Apapun yang terjadi, dia pasti berbunga dan berbuah tepat pada waktunya. Haleluya, tepat pada waktunya Tuhan akan mengutus seorang utusan dan membawa pesan firman. Haleluya. Hanya satu yang tidak binasa adalah firman Tuhan. Kalau tidak ada firman Tuhan di dalam mempelai wanita dan pilihan dan biji mata Tuhan, semua akan binasa. Haleluya. Dan itulah sebabnya tidak boleh menafsir dengan kepribadian dari hasil olahan sendiri. Karena rohlah sang penafsir. Kristuslah sang penafsir firman-Nya sendiri. Haleluya. Dan banyak penafsiran, ya, bagi orang-orang yang sudah diajar oleh ahli-ahli pengajar, ya, dan mengatakan bahwa Kejadian 1 ayat 1, contoh ya, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu tidak bisa ditafsir dan tidak bisa dihitung berapa lama Allah menciptakan langit dan bumi. Karena Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu titik. Kita tidak perlu tahu berapa lamakah Allah menciptakan langit dan bumi. Haleluya. Tidak ada tertulis lamanya. Karena di Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air.
Haleluya. Dan selanjutnya, hari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, disitulah Allah ya mau buat hari pertama sampai pada hari ke-6. Berarti ada hitungan dari hari pertama. Tetapi sebelum itu, tidak seorang pun yang tahu bahwa Allah menciptakan langit dan bumi 1 hari, 2 hari, tidak ada ukuran. Allah menciptakan langit dan bumi, itulah hari pertama, nggak ada tertulis. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu titik. Haleluya. Seperti itulah yang tertulis dalam kitab ini. Tetapi tentang hari dan anak itu tidak seorang pun yang tahu, hanya Bapa sendiri. Malaikat pun tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Dan tidak boleh, nanti akan datang Kristus, tidak ada seorang pun yang tahu. Yang penting dan jelas, berjaga-jaga. Jadilah seperti perempuan yang bijaksana tersebut. Haleluya. Tapi kita lihat Nabi ya, Nabi Amos ini ya tidak dikenal, yang tidak kenal takut ini ya. Dan dia tidak tahu datang dari mana ya. Yang penting dia harus menyampaikan pesan apa yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Tetapi dia adalah seorang pengembala ternak ya. Dan kita tidak tahu siapa ayahnya, kita tidak tahu siapa ibunya. Nah, kita tidak tahu di mana keturunannya. Dan tidak ada seorang pun yang tahu tentang dia. Kita lihat bagaimana tentang perjalanan kehidupan Elia. Dia datang dari Tisbe. Hanya dia datang dari Tisbe. Tetapi tidak ada seorang pun yang tahu dia garis keturunan dari siapa. Siapakah adiknya, siapakah ibunya, siapakah saudaranya, gak ada seorang pun yang tahu. Haleluya. Begitu juga dia pergi. Siapa yang tahu di mana dia sekarang? Haleluya. Tuhan tugaskan dia di suatu tempat. Karena suatu saat nanti dia harus melakukan tugasnya lagi. Tetapi kita lihat manusia yang besar Yerobeam ini, yang merupakan kekuatan ya mental yang hebat, dan ia telah membuat bangsanya makmur, namun di dalam dosa. Haleluya. Dan ini adalah sebuah perlambang ya, memperlambangkan atau perlambang di zaman ini. Haleluya. Dan bagaimana tentang kehidupan di negara-negara yang lain, negara kita ini pun juga. Apakah setiap bangsa sekarang sudah makmur? Ya, jelas. Dari dulu orang mengemis, mati kelaparan. Hanya sebutir nasi pun susah untuk dicari. Tetapi sekarang sudah bermewah-mewah. Dari zaman kuda, zaman sepeda, sampai zaman jet, dia ke zaman ini. Haleluya. Dari mana semuanya itu? Dari mana dia ambil? Dari tanah dan juga dari manusia. Jatuhkan, berbuat pajak dan lain sebagainya untuk supaya membangun ini dan lain sebagainya, membuat program dan lain sebagainya untuk supaya memakmurkan negara. Tetapi kita lihat, apakah dunia ini, apakah manusia ini semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh dibandingkan di zaman dulu?
Haleluya. Kejadian di berbagai tempat orang-orang gak takut. Udahlah, begitulah itu. Ada mujizat di sana. Di sana pun ada mujizat. Orang gak peduli lagi hanya untuk memikirkan kemakmurannya. Sehingga membuat menjauh daripada penciptanya Allah sendiri. Haleluya. Jadi kita lihatlah Israel. Mereka membawakan firman yang sempurna, ya. Dan para imam. Dan pemerintah sudah meninggalkan firman Allah di belakang. Seperti Yerobeam tadi. Dia adalah seorang penyembah berhala. Tetapi oleh karena kepintaran dia, kecerdasan dia, ketangkasan dia, sehingga dia dipakai untuk seorang, ya, pembangun negeri, sehingga negeri tersebut pun menjadi sukses. Haleluya. Itulah mengakibatkan suatu bangsa menjadi jatuh ke dalam kegelapan. Haleluya. Sekalipun banyak pengkhotbah, ya, banyak imam-imam, tetapi mereka sudah semakin menjauh daripada Allah. Karena mereka sudah meninggalkan firman. Amos 2 ayat 4, berfirmanlah Tuhan, kita lihat. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4. Aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyang. Kita lihat betapa ngerinya ini. Ya, tidak ada lagi seorang pun dari anak-anak Tuhan yang mau taat kepada perintah Allah sendiri. Kalau ada, pasti dia yang membawa mereka lagi kembali kepada terang. Tetapi karena tidak ada lagi, itulah sebabnya pada zaman Amos, dia membawa Amos untuk menyampaikan pesan. Karena tidak ada seorang pun di dalam itu yang memiliki terang firman. Kalau ada, nggak perlu datang Amos ke sini. Haleluya. Ya udahlah, dia aja lah yang membawakan terang itu, pesan Allah itu. Tetapi karena tidak ada lagi, mereka sudah jatuh. Haleluya. Kita lihat ini. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda. Akan 4, aku tidak akan menarik kembali penghukumanku. Tidak akan ditarik Allah lagi. Berarti Allah sudah murka. Tidak ada pengampunan lagi. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan. Dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dusta-dustanya yang diikuti oleh nenek moyang mereka. Jadi di manakah pesannya? Karena mereka sudah menjauh dari firman Allah. Haleluya. Jadi inilah yang ditempatkan juga di zaman ini. Sejarah mengulang diri sendiri seperti yang saya katakan tadi. Bagaimana dengan gereja-gereja? Apa yang mereka lakukan? Haleluya. Kalau hanya berdoa, hanya bernyanyi, tanpa ada perbuatan, semua nilai 0. Semua orang pergi ke sekolah dan sama-sama mendapatkan tugas pengajaran dari depan, ya, mempunyai papan tulis dan sama-sama mempunyai buku. Tetapi kalau memang tidak bertindak sesungguhnya,
maka nilainya 0. Artinya kalau nilai adalah perbuatan. Kalau ada perbuatan, nilainya akan bagus. Tidak ada perbuatan, nilainya akan 0. Tetapi bagaimanapun juga, tidak pernah seorang guru mengajarkan yang tidak benar. Kalau memang guru adalah seorang yang setia, yang takut akan Tuhan. Haleluya. Selalu mengajarkan yang benar. Dan tidak mau mengeluarkan muridnya. Dan diingini supaya murid-muridnya sampai berhasil. Seperti itulah Allah kepada manusia. Haleluya. Tetapi kalau tidak boleh lagi, Allah sudah murka, maka Allah menjatuhkan hukuman ke atas mereka. Amos 2 ayat 4 kita lihat. Beginilah firman Tuhan karena 3 perbuatan, ya. Jahat Yehuda, bukan lagi 3. Bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongan yang diikuti oleh nenek moyang mereka. Sesuai dengan Amos 3:2, hanya kamu yang aku kenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahan. Hanya mereka yang dikenal, jadi mereka yang dihukum. Ya. Kalau memang tidak dihukum nanti, berarti mereka tidak akan berubah sikap. Haleluya. Bagaimana dengan Mesir? Udahlah biarkan aja dari situ. Nanti saatnya akan ada penghakiman bagi mereka. Bagaimana dengan Israel? Selalu berulang-ulang utusan untuk dibawa ke bangsa Israel, dibawa Allah sendiri. Untuk memperingatkan mereka. Karena mereka adalah kesayangan Allah sendiri. Haleluya. Pernahkah Allah berulang-ulang, ya, membuat seorang utusan, memerintahkan seorang utusan ke Mesir? Enggak ada jalan itu. Tidak ada. Tetapi karena namun demikian mereka sudah menjauh dari Allah, dan Allah mengirim utusan ini kepada mereka, ya. Karena sungguh sebuah pesan hardikan dari Allah. Nabi kecil ini membawanya. Amos. Haleluya. Dan kita sudah tahu, ya, membandingkan dan menyamakan ayat firman ini. Di mana ini, ya, dipakai. Di mana ini nyata. Haleluya. Dan kita melihat di zaman ini. Dan karena kita tahu bahwa hamba Kristus dimanapun yang diurapi, mata mereka sudah dibutakan dari hal-hal duniawi. Mereka tidak melihat hal-hal itu. Mereka tidak mencarinya, ya. Mereka punya satu hal, Kristus ada di hadapan mereka. Hanya itu yang mereka lihat. Mereka tidak takut apapun. Kita lihat, dibantai, dipenggal, dibunuh dan lain sebagainya, mereka tidak pernah takut dan gentar. 144.000 orang percaya dibunuh, gak jadi masalah. Haleluya. Di zamannya kuda merah. Haleluya. Dan di zamannya Protestan pun begitu berlangsungnya pembunuhan di mana-mana. Orang yang takut, yang setia kepada Kristus. Mereka apakah pernah mereka takut? Enggak pernah mereka takut. Haleluya. Kenapa? Karena Kristus ada di depan mereka.
Karena sebuah pesan harus sampai kepada umat. Dan mereka tidak berhenti pada hal itu, apapun yang terjadi. Haleluya. Dan kita baca dulu di Kisah Rasul 15 ayat 14. Simon telah memerintahkan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi nama-Nya. Dan kita lihat di Wahyu 5:10, dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Dan di ayat 6, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah segala raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Haleluya. Ini adalah berbicara tentang mempelai wanita. Menginjak-injak debu orang-orang fasik. Haleluya. Kenapa dikatakan mendapatkan berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu? Haleluya. Berarti tidak akan mendapatkan penghakiman lagi. Kebangkitan yang pertama sama dengan pengubahan tubuh dengan sekejap mata. Tidak ada lagi tribulasi, ya, bagi mereka. Haleluya. Tetapi kita lihat di zaman ini, sekalipun pesan sudah menyebar ke seluruh dunia dan membawa dan menunjukkan firman dari kitab Kejadian sampai Wahyu, dan membawa kabar gembira keselamatan bagi setiap bangsa, bagi setiap orang yang mengaku dirinya bahwa mereka adalah pengikut Kristus, dan mereka menolak. Kenapa menolak? Sama seperti zamannya Amos, dia membawa pesan, barang siapa yang menolak mereka binasa. Karena sudah disampaikan pesan, kecuali mereka tidak tahu apakah itu pesan. Tetapi kalau sudah tahu bahwa pesan itu sebenarnya adalah firman yang sesungguhnya, haleluya. Apa yang membuat mereka, dan kita sudah lihat tadi, mereka sudah membuat patung-patung dan allah-allah lain. Bagaimana di zaman ini? Apakah masih ada patung-patung dan allah-allah yang lain? Apakah ada patung pahatan? Patung pahatan adalah, ya, itu adalah perbuatan di luar firman. Bukan berarti ada sekarang patung pahatan Allah yang lain, ya, pergi ke gua untuk menyembah, pergi ke bawah pohon untuk menyembah pohon yang besar. Ya, dibuatlah emas menjadi patung buatan yang mereka sembah. Nggak ada lagi seperti itu. Haleluya. Tetapi membuat mereka menjadi penyembah berhala. Mereka lebih menyukai, ya, mereka lebih menyukai sistem-sistem dunia yang dia inginkan sendiri daripada Kristus sendiri, daripada firman ini.
Haleluya. Bagaimana tadi Yeroboam membawa kesuksesan di negeri itu? Kalau sudah ada berlimpah-limpah harta, ya seolah-olah itu berkat. Padahal satu detik pun dia tidak pernah lagi mengingat Kristus. Haleluya. Pikirannya selalu kepada semua harta kemewahannya. Dan Nabi sudah terangkan semua itu bagaimana tentang kehidupan-kehidupan, ya, perbuatan-perbuatan yang ada di Amerika Serikat ini, di Amerika Serikat sana, semua sudah tercemar. Haleluya. Dan Matius 3:9 berkata, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Haleluya. Jadi semuanya itu menuju kepada tindakan. Bukan berarti karena ya sebagian atau karena dia mengatakan bahwa aku adalah keturunan dari Abraham. Nenek moyangku adalah Abraham. Tidak ada seperti itu. Haleluya. Apakah sesuai buahnya dengan pohonnya? Sesuaikanlah buah dengan pohonnya. Dari buahnya lah kamu mengenal, itu yang dimaksudkan. Kalau memang sesuai dengan buah Abraham, ya nggak pada disebut pun sudah tahu bahwa dia adalah garis dari keturunan Abraham. Haleluya. Jangan kamu menjadi sok karena kamu adalah garis keturunan dari Abraham. Batu-batu ini pun bisa saya buat sekarang juga keturunan dari Abraham. Artinya melakukan seperti yang dilakukan Abraham. Itu yang dimaksudkan. Kalau memang itu yang kamu anggarkan. Ayah aku kan presiden. Ayah aku kan jenderal. Apa yang kamu mau? Yang dilakukan apa? Sepele melihat anak-anak kecil. Dan kita sudah melihat peristiwa. Karena dia adalah anaknya seorang pejabat. Dia memukuli orang-orang yang lain. Dia membatak orang-orang lain sesuka hatinya. Dia memberontak dan lain sebagainya. Ya. Haleluya. Padahal ayahnya tidaklah demikian. Kenapa ayahnya tidak pernah masuk sel? Padahal anaknya masuk sel. Itu secara jasmani. Haleluya. Kamu kan, aku kan pengikut Kristus. Aku juga pengikut Kristus. Sesuaikanlah buahnya. Haleluya. Masa pengikut Kristus, ya, pekerjaannya selalu mabuk, main judi, mencuri, melakukan hal-hal yang jahat. Emangnya pernah pengikut Kristus melakukan seperti itu? Jauhlah daripada itu. Haleluya. Amos 9 ayat 8. Sesungguhnya Tuhan Allah sudah mengamat-amati kerajaan yang berdosa ini. Aku akan memunahkannya dari muka bumi, tetapi aku tidak akan memunahkan keturunan Yakub sama sekali. Demikian firman Tuhan. Kita lihat ini. Tetapi aku tidak akan memunahkan keturunan Yakub sama sekali.
Karena Tuhan sudah mengamat-amati kerajaan yang berdosa. Jadi Tuhan pasti memunahkannya dari bumi. Tetapi kita lihat kenapa dikatakan keturunan Yakub. Oh, berarti semua keturunan Yakub? Bukan semua. Perbuatan dan sifat dan karakternya sama seperti sifat Yakub, itu yang dimaksudkan. Itulah keturunan Yakub. Seperti yang sudah kita baca tadi, seperti keturunan Abraham. Karena perbuatan mereka ya sama seperti Abraham, takut akan Allah dan mau melakukan firman Allah. Haleluya. Di luar daripada itu, Tuhan akan memudahkannya. Haleluya. Kita lihat dulu di Yesaya 13. Tuhan berfirman, oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang leher dan dengan main mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya dan gemerencing dengan giring-giring kakinya. Haleluya. Berarti ini kalau kita lihat ini, wah, bukan lagi dia memiliki kerendahan hati dan kesopanan. Berarti dia bukan orang yang salah. Padahal dibuat ini wanita Sion. Wanita Sion telah menjadi sombong. Sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita tahu ini Sion ini, dari sini orang adalah orang-orang yang bagus sesungguhnya. Tetapi sudah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang leher dan dengan main mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya. Ya, dan gemerincing dengan giring-giring kakinya. Ini nggak ada lagi sekarang. Tetapi ini adalah perlambang di zaman ini. Ini adalah perbuatan dan sifat-sifat manusia yang sejauh-jauhnya dari Allah. Dan sudah meninggalkan Allah dan membelakangi Allah. Mengatakan selamat tinggal. Haleluya. Dan orang-orang yang seperti inilah akan dihukum Tuhan. Haleluya. Ini menunjuk kepada perbuatan-perbuatan perempuan-perempuan di zaman ini. Sama juga seperti laki-laki juga yang sudah tidak mau tahu terhadap firman Tuhan. Haleluya. Matius 23:29. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh. Hanya itu yang mereka bisa. Hanya itu yang mereka inginkan. Haleluya. Ini adalah menunjuk bukan seperti makam-makam yang dibuatnya, bukan seperti itu. Memperindah tugu orang-orang saleh, bukan hanya seperti itu. Tugu-tugu yang di sana mau diperindah pun itu, mau dibuat pun semewah-mewahnya, kan jadi masalah terhadap mereka. Kalau memang itu. Tetapi yang dimaksudkan adalah betapa mewahnya sekarang ratusan triliunan membangun sebuah gereja yang mewah.
Tetapi bagaimana orang-orang di dalamnya? Apakah mau menerima pesan Kristus di zamannya? Haleluya. Jadi artinya, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini menunjuk juga ke akhir zaman ini. Haleluya. Dan ini bukanlah hanya tinggal sejarah. Kalau hanya ini tinggal sejarah, nggak perlu dibaca. Dan tidak perlu diterangkan. Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kalau ada orang yang selalu memberontak, apakah bisa damai? Firman Tuhan berkata, ya, ada waktu menangis, ada waktu marah, ada waktu tertawa, ada waktu sedih dan lain sebagainya. Kalau itu bisa dipakai tepat pada waktunya. Jadi dikatakan pun berusahalah hidup damai dengan semua orang. Apakah damai? Firman selalu berada di dalam hati dan menunjukkan yang benar. Jangan berbelok ke kiri dan ke kanan. Karena firman adalah damai. Bagaimana kalau datang orang untuk merampas semua harta, benda dari dalam rumah, maka berdamailah dengan firman. Artinya jangan dibunuh. Haleluya. Karena taatlah kepada peraturan pemerintah, ada hukum, ya, dan ada firman untuk melakukan semuanya itu. Haleluya. Bukan berarti kalau diambil semua harta, diambil benda dari rumah, udahlah damai aja lah. Itu namanya orang bodoh. Haleluya. Dan kita lihat untuk menutup kita dari 2 Tawarik 26 ayat 5. Ia mencari Allah selama hidup. Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Dan 2 Tawarik 26 ayat 15. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu masyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan. Dia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Ya, sementara amarahnya meluap terhadap para imam. Timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Gak ada hak kepada dia untuk membakar ukupan. Hanya imam-imam yang bisa membakar ukupan. Padahal karena dia adalah seorang raja, dia terkenal, dia ditakuti, seolah-olah sesuka hatinya, sehingga dia pun membakar ukupan. Padahal itu bukan hak dia. Sehingga Allah pun marah terhadap dia. Sehingga dia mendapatkan kusta. Sehingga dia pun dikucilkan dari orang-orang. Haleluya. Karena kusta dulu adalah dosa. Haleluya. Jadi artinya di situ, kalau seorang nabi yang sudah dibuat Tuhan penyambung lidah Allah untuk menyampaikan pesan, terima.
tidak terima akan mendapatkan kusta. Haleluya. Dan dia pun tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Kalau dia menyimpang dari jalan Tuhan, dia juga akan mendapatkan kusta. Karena kusta adalah dosa. Haleluya. Glory. Terpuji nama Tuhan. Biar kita lanjutkan minggu depan. Tuhan memberkati kita. Sekalipun sederhana firman yang telah kita dengar, tetapi itu sudah luar biasa. Karena itu adalah makanan jiwa kita yang sesungguhnya. Untuk membawa kita kepada seluruh jalan kebenaran. Haleluya.